Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, Brigadir Susan akan menginformasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak pemirsa kita pantau di Pasar Lemabang, Palembang, Sumsel. Pemirsa, lalu lintas pada siang hari ini terpantau dari arah Jalan Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto maupun Pelabuhan Bom Baru terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini masih terpantau cukup normal dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas, dan juga sesekali memang kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, berkonsentrasi dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Dan berikutnya dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke Jalan Marta Dinata juga masih terpantau cukup relatif lancar. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, antisipasi banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau masih ramai dan lancar. Tidak ada peningkatan volume kendaraan yang begitu signifikan dari jalur flyover maupun arteri di kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari jalur tol, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga terpantau cukup ramai dan lancar, dan kisaran atau laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 50 hingga 55 km per jam. Perlu ada antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini dikarenakan kawasan ini cukup ramai via arteri dengan pusat perkantoran yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan kita bergeser ke lokasi yang ketiga, pemirsa, tepatnya di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Lalu lintas di kawasan ini terpantau dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol ramai lancar. Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan juga masih relatif lancar. Nah, bagi Anda yang akan melintas kawasan ini berhati-hati, memang peningkatan volume kendaraan ini terjadi menjelang traffic light. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Dan di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Terminal Tirtonadi Solo. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terlihat di layar kaca kami. Dari arah Kertosuro maupun Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi terpantau cukup ramai dan lancar. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga sekali dilintasi oleh kendaraan-kendaraan tradisional yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara, serta waspada terhadap intensitas curah hujan yang semakin tinggi akhir-akhir ini. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1569 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polda Kepulauan Riau menggelar kejuaraan drag race, road race, dan drag bike. Acara otomotif berskala besar ini dibuka secara resmi di sirkuit Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam pada Sabtu 5 Juli 2025. Berlangsung meriah dan terbuka untuk umum, menarik perhatian ratusan peserta dan ribuan pecinta otomotif dari berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan kejuaraan ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi menunjukkan dukungan penuh dari berbagai instansi. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin memimpin langsung acara didampingi pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, dan Rem 033 WP, Kabinda Kepulauan Riau, Kepala BNNP Kepri, Ketua KONI Kepulauan Riau, Kadispora Kepri, serta Ketua Ikatan Motor Indonesia Kepulauan Riau dan para juri nasional dari TPIMI. Kejuaraan ini merupakan ajang otomotif terbesar di wilayah Sumatera yang memperebutkan Piala Kapolda Kepulauan Riau tahun 2025. Event ini menjadi pembuktian kesiapan Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi pusat kegiatan otomotif nasional. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta, tim teknis, juri, dan elemen yang terlibat.
Event ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam merangkul generasi muda melalui kegiatan positif, legal, dan kompetitif. Kejuaraan berlangsung dengan tertib, aman, dan meriah, disambut antusias oleh masyarakat dan pecinta otomotif di Kepulauan Riau. Dalam kategori MP1 Bebek TU 150cc Expert, Maruli Landean dari tim Suhandi Padang 88 berhasil meraih juara pertama. Diikuti oleh rekan setimnya Rian Ananda di posisi kedua dan Dery Satyo Sunarso dari tim 88 JSM di posisi ketiga. Keberhasilan penyelenggaraan ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung pengembangan bakat dan menciptakan ruang positif bagi generasi muda. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan jalan santai dan panggung hiburan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79. Acara ini berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di lingkungan Mapolda Jabar. Diikuti oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, Wakapolda Jabar, pejabat utama Polda Jabar, serta seluruh anggota dan keluarga besar Polda Jabar pada Sabtu 5 Juli 2025. Rangkaian kegiatan dimulai dengan jalan santai yang menempuh rute di sekitar Mapolda Jawa Barat, diikuti dengan berbagai hiburan rakyat, UMKM, serta pembagian hadiah menarik. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta mendapatkan tiket undian yang menjadi syarat untuk mengikuti pembagian hadiah door prize yang telah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Para peserta yang beruntung bisa membawa pulang hadiah menarik mulai dari peralatan elektronik, sepeda motor hingga hadiah ibadah umroh. Acara semakin semarak dengan hadirnya panggung hiburan yang menampilkan berbagai pertunjukan musik dan interaksi meriah bersama keluarga besar Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa Hari Bayangkara ke-79 bukan hanya momentum refleksi dan penghormatan terhadap pengabdian Polri, tapi juga kesempatan untuk memperkuat ikatan kebersamaan di internal kepolisian maupun dengan masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana menyegarkan jasmani sekaligus membangun kedekatan bersama keluarga besar Polda Jawa Barat dan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, Polri ingin menunjukkan bahwa Polri adalah bagian dari rakyat, bekerja untuk rakyat. Kegiatan ditutup dengan pengundian hadiah utama yang disambut dengan antusias oleh para peserta, menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang hangat di lingkungan Polda Jawa Barat. Dari tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beberapa hari terakhir wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan banjir setinggi 50 cm dengan merendam ratusan rumah warga. Polri pun dengan sigap melakukan langkah evakuasi terhadap korban terdampak banjir. Polisi mengungkap 71 warga di Kebonpala, Jakarta Timur mengungsi akibat banjir yang melanda sejak Sabtu 5 Juli 2025. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Dalam keterangan tertulis, Dirsamapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Yuli Kurniawan menyebut pihaknya melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak di dalam rumah. Evakuasi dilaksanakan pada Minggu 6 Juli 2025 pagi. Dia pun menurunkan 10 personel untuk proses evakuasi tersebut. Selain itu, tim SAR Batalion B Pelopor Polda Metro Jaya mengevakuasi balita menggunakan ember saat musibah banjir terjadi di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, debit air banjir mencapai 170 cm. Terlihat evakuasi dilakukan dengan ember yang berbentuk cukup besar. Brimob Polda Metro lalu mendorong ember yang berisi balita tersebut di tengah air banjir yang semakin naik. Evakuasi dilakukan di bawah pimpinan Bribda Tommy Bryan. 3 personel Brimob dikerahkan sejak pagi hari dalam pemantauan langsung ke lokasi terdampak. Titik fokus pemantauan dilakukan di gang sempit yang beresiko sulit dijangkau. Tidak hanya di Jakarta Timur, banjir juga melanda wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten. Beberapa wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Pakujaya, Pakulonan, Pondok Jagung, Jalan Raya Serpong, dan Perumahan Gria Sutera. Dalam keterangan tertulis, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan,
Salah satu titik yang paling terdampak adalah perumahan di Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara, dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Total ada 275 rumah di kawasan tersebut yang tergenang banjir. Personel kepolisian dengan sigap langsung mengerahkan bantuan kepada warga terdampak. Hal ini karena kepolisian sadar bahwa tugas kemanusiaan adalah bagian dari panggilan hati personel Polri. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.